dia sudah menyetujui, itu bukan hak kita lagi untuk berkomentar seperti itu. Nah kalau yang tidak disetujui gitu, tidak kulon dulu akhirnya. Rekan-rekan yang sudah hadir di sini, juga kepada teman-teman dari khususnya dari LBH, dan kebetulan kami KSB kumpul di sini, dan alhamdulillah kami bisa mengklarifikasi ya, yang di luar ini beritanya seperti apa mungkin simpang siur ya. Jadi di sini kita sengaja memanggil teman-teman untuk menjelaskan bagaimana kronologinya, dan tadi sudah alhamdulillah dijelaskan oleh LBH Parvi yang sudah kita bentuk. Jadi dulu kita belum pernah punya LBH. Selama saya dari tahun Ratno Timur, saya pernah jadi pengurus 2 periode, Yeni Rahman kedua 1 periode, jadi sudah 3 periode, sekarang 4 periode. Jadi kepengurusan saya yang keempat, dan tidak pernah ada LBH Parvi, dan baru sekarang ada LBH, dan saya merasa bangga dengan adanya LBH. Kita apapun yang salah akan diluruskan secara hukum, betul ya. Dan kebetulan saya juga alhamdulillah mendapatkan Sekum yang ahli hukum juga, jadi mengerti hukum ya, dan juga Sekum Bendum juga membantu kami semua di sini. Kita kerjasama, dan sini ada Lita juga ya sebagai humas kami banyak sekali ya, dan alhamdulillah kita juga ingin memberikan ke teman-teman bahwa Parvi sekarang kita semangat ya untuk jauh lebih maju dari yang sudah. Kita harus lihat ke depan, jangan lihat ke belakang ya. Dan alhamdulillah juga pada PB, sekarang PB Parvi sudah dibentuk 56 orang sebagai pengurus besar Parvi ya. Jadi Parvi ini bukan milik saya sendiri. Kita yang pasti dengan adanya berita seperti ini, 56 PB saja sudah teriak-teriak, kok Bu Ketum kok diam aja, ayo harus diluruskan. Dan alhamdulillah kebetulan LBH juga bilang, ayo Bu Ketum, ini mesti yang benar, yang mana kita harus luruskan ya. Alhamdulillah. Jadi tadi ternyata sudah dibuatkan semua sama LBH, tapi ternyata Bu Ketum harus ada yang melapor. Yang melapor harus pribadi. Jadi mau nggak mau harus Bu Ketum gitu. Sebetulnya saya pribadi, lah Pak jadi Bu Ketum yang melapor lah. Emang Parvi ini kan sebagai ketumnya Bu Ketum, jadi harus Bu Ketum yang melapor. Tapi ini melaporkan adalah kalau ada salah kita harus laporkan dan nanti dibetulkan seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga tahu. Jadi waktu itu saya juga kaget, ternyata surat laporan yang diberikan surat somasi yang diberikan oleh dari Bapak Sultan Saladin dengan Aspal Parturusi itu menginginkan kita keluar dari kantor kita yang di Kuningan, sedangkan itu kantor hak kita untuk tinggal di situ. Jadi bagaimana nggak 56 orang PB itu shock, kita seolah kan diusir dari situ gitu loh. Apakah betul? Sedangkan enggak, saya kira itu karena organisasi. Iya. Jadi sebetulnya Sultan Saladin dan Sultan Saladin itu tidak lagi terdaftar sebagai anggota Parvi, karena anggota Parvi itu menurut anggaran dasar dia harus melakukan registrasi. Nah ini kan orang-orang lama yang artinya tidak terdaftar tapi masih ngaku-ngaku. Kalau Anda tahu kenapa dia ngaku? Dia ngaku adalah mendapatkan wasiat dari A.A. Gatot. Itu kan cerita tahun 2017. Ini ngawur ini. Saya bisa katakan ngawur. Kalau kalimat ngawur saya ini salah, ayo kita ke ranah hukum. Ya, itu. Jadi ada orang yang bukan bagian dari rumah tangga PB Parvi itu mengaku-ngaku pemilik PB Parvi, bahkan mengusir tuan rumahnya di rumahnya. Wah, ini apa nih maksudnya? Ya mungkin selama ini kelakuan-kelakuan aneh kayak begini itu dipahami sebagai lucu-lucuan, bercanda-bercandaan ya, di-excuse lah. Ya namanya senior gitu. Loh kalau udah kayak begini ini nggak bisa di-excuse. Ini sudah menyentuh ranah hukum. Karena LBH bereaksi, PB bereaksi, LBH bereaksi, jadilah
Jadi yang jelas kita sudah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Kedua, sudah ada laporan kepolisian ya kepada dua orang itu, Sultan Saladin dan Aspar Faturusi, dan tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang ada di belakang dua orang ini akan terseret juga. Kalau saya maunya itu dikembangkan sehingga orang-orang yang mungkin saja ada berada di PB Parvi kami, tetapi sebetulnya pengkhianat, itu juga terseret dalam perkara ini. Dan orang-orang tentu, orang-orang yang di luar yang tidak suka gitu. Jadi kita tidak bisa mengekskuse, kita tidak bisa menganggap ini bercanda atau cuma sebagai main-mainan, tidak. Ini sudah serius menurut saya. Itu aja tambahan. Oke, pertanyaan saya belum terjawab. Oke. Apakah keanggotaan mereka dicabut oleh PB Parvi? Mereka tidak anggota. Mereka bukan anggota. Yang tim 5 juga? Bukan anggota yang tim 5 itu. Karena belum mendaftar. Belum Bukan belum daftar ulang. Setiap ada ketua baru, Oh, daftar ulang. semua harus mendaftar ulang. Kalau dia belum mendaftar ulang berarti bukan anggota partai. Tapi bisa saja dia akan mengatakan saya anggota Parvi zamannya si Anu. Saya anggota Parvi Boleh. zamannya si Anu. Bisa saja pasti ngelesnya begitu. Makanya saya bilang ngawur. Pada siapa saja, baik itu adalah yang namanya mengaku-mengaku pengurus PB Parvi, kami sudah sampaikan juga laporan polisi kepada yang bersangkutan, yaitu saudara Sultan Saladin yang mengaku sebagai wakil ketua, dan Aspar Faturusi ke Polda Metro Jaya, dan dengan pasal 263 sebenarnya, dan sudah kita laporkan hari ini dan LP-nya sudah ada. Nanti akan kami sampaikan secara nomornya, nomor perkara, nomor LP-nya yaitu LP-nya LPB nomor 6040 ya, garing 12 garing 2001 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 2 Desember ya, yang diduga pelapornya siapa, yaitu Ibu Alicia Johar sendiri sebagai ketua umum, melaporkan kepada rekannya, yaitu adalah terlapornya adalah saudara Sultan Saladin dan Aspar Faturusi. Jadi dengan LP yang nomor LPB 6040 tahun bulan 12 tahun 2021 SPKT yang Polda Metro Jaya pada tanggal hari ini tanggal 2 sudah kami laporkan. Oleh karena itu selanjutnya kami akan menindaklanjuti laporan polisi ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi. Itu yang sedang kami lakukan, dan kami menampilkan bukti-bukti terlampir yang sudah viral kemana-mana yang mengatasnamakan PB Parvi, sehingga mengganggu organisasi PB Parvi pada umumnya, yang sekarang ini kita mencoba menghimpun semua anggota PB Parvi yang ada di daerah maupun yang ada di 1108 Perdata G 2021 PN Jakarta Selatan yang didaftarkan pada hari ini. Hari ini sudah kita daftarkan di PN Jakarta Selatan, dan selanjutnya kami akan melakukan soal merek ini yang sudah disampaikan, karena dia diduga melakukan memakai logo Parvi yang sebenarnya pengurusan itu adalah sudah ada berada di PB Parvi, Ibu Alicia Johar sebagai ketua umumnya. Sesuai dengan SK Menkumham tahun 2020 yang terpilih adalah Ibu Alicia Johar. Ini di samping kami dengan KSB, Pak Bukti dan Bu Evi. Kami sangat menyayangkan saya telah